Official gua. Gimana rasanya kalau jadi anak seorang presiden? Pernah kepikiran kan orang kalau ini bicara perasaan ya, bukan secara materi, secara privilege gitu ya, tapi lebih ke perasaan gitu loh ya kan. Gua kebayang gua kalau misalkan jadi anak presiden ya, gua itu kemana-mana dijagain, ada rasa aman ya kan, walaupun mungkin nggak aman dari virus. Ya bisa aja kena covid kan, atau kena virus-virus yang lain gitu ya kan. Terus kalau kemana-mana nyaman karena udah pasti mobilnya enak gitu. Nggak mungkin kan, nggak mungkin kan anaknya presiden naik mobil yang nggak enak gitu, pasti nyaman lah gitu. Which is dalam hatiku juga kayaknya rata-rata semua mobil itu nyaman deh, kecuali mobil yang panas gitu. Selama mobil itu berfungsi dengan baik, gua rasa sih nyaman gitu ya kan. Lalu tidak khawatir gitu loh, atau iya tidak khawatir karena gua merasa kalau lu punya privilege sebagai anak presiden itu, lu mau buka bisnis apapun sebenarnya sih bisa gitu loh ya kan. Mau punya bisnis apapun karena ada yang dalam tanda kutip ada yang mensupport gitu lah ya. Ya bahkan anak-anak bapak presiden Jokowi pun mengakuinya bahwa ya kalau nggak ada bapak saya bukan siapa-siapa gitu. Ya kan. Tapi gue cukup salut sama anak-anaknya Pak Jokowi gitu ya kan, walaupun bapaknya seorang presiden. Jadi ibarat kata itu mereka itu memanfaatkan momentum. Mumpung bapak gue masih jadi presiden, gue coba bikin bisnis, gue coba bikin usaha yang bisa menghasilkan agar nanti ya buat menghidupi dia gitu ya kan. Ada juga yang jadi wali kota ya kan, ya which is ya ada privilege-nya itu ya kan. Tapi gue balik lagi ke perasaan lah ya, perasaan tadi ya. Udah pasti gue itu bakal most likely akan banyak banyak pikiran. Artinya apa nih? Maksudnya banyak pikiran tuh bukan banyak pikiran. Ada rasa takut juga ternyata ya. Ada rasa takut di mana nih kalau ada partai oposisi ya kan, partai oposisi atau yang nggak seneng sama bapak gue gitu, bapak gue sebagai presiden, itu tuh kayaknya nyawa gue bisa terancam gitu ya. Takut di assassinate gitu loh. Takut di assassinate gitu, dibunuh orang atau diapain orang gitu ya. Kan ngeri juga ya, apalagi kalau misalkan habis bikin kebijakan yang memang tidak populer gitu. Menaikkan harga BBM, menaikkan harga bahan baku makanan gitu ya kan. Itu kan atau mungkin keputusan presiden yang tidak populer gitu ya kan. Itu kan jadinya ngeri-ngeri sedap ya. Ada ngeri-ngerinya juga lah ya. Ya kan. Lalu apalagi kalau menurut gue yang paling berasa itu adalah rasa pride, perasaan proud, rasa bangga. Wih, bapak gue seorang presiden gitu loh ya kan. Bapak gue seorang presiden dan bangga gitu punya seorang bapak sebagai presiden, bangga gitu, sebagai pahlawan lah, sebagai salah satu pahlawan negara gitu ya kan. Apalagi yang prestasinya, selama menjabat sebagai presiden itu punya prestasi yang mentereng gitu loh ya kan. Tapi pedang bermata dua ya, selain bangga bapaknya sebagai presiden, tapi ada satu hal lagi yang memang menurut gua ya, itu punya perasaan insecure itu yang gua maksud insecure tadi itu aman ya karena pasti banyak yang jagain ya gitu ya, tapi ini insecure dari sisi bapak gua tuh presiden, gua nih apa gitu. Kalau gue tidak bisa meneruskan legasi bapak gue tuh, gue bukan siapa-siapa gitu. Itu pasti akan menjadi suatu pecut lah ya, atau kekhawatiran, insecurity tersendiri gitu ya. Bapak gue presiden tapi gue bukan siapa-siapa gitu. Gue harus ngapain gitu. Jadinya tuh kayak berada di bawah bayang-bayang seorang bapak yang presiden gitu ya. Kayak
kita bicara ya mungkin ya jarang lah, mungkin jarang akan terjadi hal-hal seperti itu gitu ya. Kayak mungkin gue bicara kayak Pak Soekarno gitu sama Ibu Megawati, pasti kan Ibu Megawati punya bayang-bayang bapaknya gitu ya, terus berada di bayang-bayang bapaknya gitu loh. Bapaknya yang sebagai bapak kemerdekaan gitu, Megawatinya sebagai, ya nggak mungkin ibu kemerdekaan lagi karena Indonesia udah merdeka. Official gua.